Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang kelompok 1-2 studi kasusnya tentang perumahan, Pak ya. Di sini studi kasusnya tentang rumah ibadah yang berdampingan. Tadi sudah dibacakan. Kita ulang, di beberapa daerah ada beberapa bangunan rumah ibadah yang berdiri secara berdekatan, bahkan di atas lokasi yang sama dan berbagi halaman. Dalam situasi kehidupan keagamaan yang harmonis antar kelompok agama, perhelatan di satu rumah ibadah dilaksanakan dalam situasi damai dan saling dukung. Misalnya, Gereja Katolik Keuskupan Semarang menyelenggarakan kegiatan Pentakosta di Sawangan Mutilan. Kegiatan ini seperti panggung budaya dengan mengundang tokoh-tokoh agama lain, karena dilakukan saat bulan Ramadan dan lokasi gereja berdampingan dengan masjid. Pihak gereja meminta izin ke pihak masjid dan pihak masjid mempersilahkannya. Panitia gereja menyediakan takjil berbuka puasa bagi kaum muslim di masjid, tapi takjil terlambat diantarkan karena pihak masjid sengaja tidak menggunakan pengeras suara saat azan maghrib. Mereka mengajak jaringan Kusdurian terlibat. Semula panitia ragu untuk menyelenggarakan, panitia Pentakosta mendatangi masjid dan menanyakan mengapa azan tak berkumandang. Pengelola masjid mengatakan mereka sengaja tidak menyalakan pelantang suara luar, tapi hanya untuk dalam masjid. Alasan mereka karena gereja sedang ada acara. Ini narasi. Seterusnya dari hasil diskusi kelompok tadi, pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama, berdasarkan narasi itu apa yang akan terjadi jika hal ini terjadi berkelanjutan? Kemudian yang kedua, apakah perlu intervensi? Jawaban dari kami berdasarkan hasil diskusi dan berdasarkan hasil narasi ini, yang kami lihat bahwa tidak ada satu masalah pun yang terjadi walaupun masjid dan musala itu berdiri berdampingan. Masjid dan gereja berdiri berdampingan. Tidak ada di dalam narasi itu hal-hal yang mungkin dikatakan kekerasan atau apa segala macam. Tidak ada di dalam narasi itu. Kehidupan beragama juga berjalan dengan baik, rukun, toleransi. Ini sebagai perwujudan dari hidupnya moderasi beragama. Keharmonisan kehidupan beragama bisa berjalan dengan baik dan kebinekaan juga terjaga dan berjalan dengan baik. Itu jawaban singkat. Kemudian yang kedua, perlu intervensi dalam artian intervensi yang bersifat positif. Artinya intervensi kedua belah pihak, baik di masjid ataupun di gereja. Jadi bukan intervensi memihak. Barangkali ya merawat kebersamaan dan merawat kebinekaan kita. Demikian jawaban singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin narasinya dari membaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami dari kelompok 4 tak perlu lagi kami bacakan tentang lemparan ini. Yang jelas bahwa pertanyaannya ada dua. Ini apa yang akan terjadi jika kelanjutan 10-20 tahun yang akan datang? Apa yang akan terjadi jika kondisi ini dibiarkan terus? Berlanjut dan dibiarkan terus. Selama tokoh masing-masing agama itu selalu memberikan pencerahan pentingnya bertoleransi dalam hidup berdampingan, dan maka insya Allah dia tidak akan apa-apa 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Karena kenapa? Karena sudah banyak kita lihat
baik di Jawa maupun di daerah timur, hidup berdampingan antar umat beragama seperti tempat ibadah mereka. Selama dengan catatan selama tokoh masing-masing agama memberikan begitu pentingnya toleransi ini dijaga ke depan. Yang kedua, apakah perlu intervensi? Menurut kami intervensi penting, tapi dalam tanda kutip, yaitunya adalah intervensi masing-masing tokoh agama untuk mengingatkan jamaahnya supaya selalu menjaga ini. Bukan intervensi ekstern tapi intern. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paulus kelompok 4. 1, 2, 3. Nah,